Pak Deddy Mulyadi. Jadi kami ikut perintahmu. Setiap berangkat sekolah kami selalu jalan kaki. Ini jalan satu-satunya yang kami punya. Sudah 15 tahun tidak dibantu oleh pemerintah. Makanya harus berani. Rakyat itu nggak selamanya benar. Ada juga Red. Ini juga salah. Itu Bapak, benar. Pejabat itu nggak selamanya salah. Ada benernya juga. Gitu ya. Baik, Pak. Jadi sebenarnya di Indonesia ini hal yang harus berubah bukan hanya pejabatnya, rakyatnya juga harus berubah. Gitu. Jadi saya minta tolong Kang Deddy Mulyadi ya. Saya nggak punya sentimen pribadi sama Deddy Mulyadi. Walaupun dia punya masa lalu catatan hitam dengan umat Islam di Purwakarta saat itu, ya selama itu nggak diulangi, saudara, apa yang baik kita katakan baik, apa yang buruk kita katakan buruk, saudara. Tapi kalau udah nyenggol-nyenggol soal hukum syariat seperti ini, saudara, mau membuat kebijakan yang bertentangan dengan syariat, kewajiban kita untuk mengingatkan, tolong jangan, mumpung belum jadi nih. Saya ngomong, pada ngotot bela Deddy Mulyadi ini, memang Deddy Mulyadi sudah berhasil memimpin Jawa Barat. Ya kan baru. Ya kerja aja belum, maksudnya indikator penilaian gubernur dan bupati berhasil itu indeks pembangunan manusia. Saya teh sudah pesen ke Neng dari tadi ente ngambilnya juga sampai dari belakang dicokot tuh si belegug sia. Teh, aing teh eta teh menang inungna si Neng nyiapkeun jeung aing. Ya, gelas nage ku aing di kumaha ku sorangan. Tapi kabersihna ieu teh teh menang nyeun si Neng. Ngahaja dituna di nu meja. Aing teh dahar cicing heula ngobrol jeung si Neng pas mau diminum oleh saya gelasnya dicopot orang. Itulah hidup. Kita harus menerima sebuah keadaan. Kita yang nyiapin, kita yang nyuci, kita yang nyiapin air, kita yang ngetehin, pas disimpan oleh di meja diambil orang. Ya sudah, nggak usah kita ribut-ribut. Kalau memang bukan rezeki kita, ya kasihin aja, ngapain? Gitu loh. Kita bikin lagi yang baru entehnya. Itulah hidup. Jangan meratapi sesuatu yang sudah diambil orang. Bikin lagi yang baru. Pak Deddy, yuk mengangkutkan tetangga kuring, Pak Deddy. Ya itu ada baung ya, tetangga abi teh. Kami toha ngalawan. Pak Deddy, yuk mengangkutkan tetangga kuring, Pak Deddy. Ya itu ada baung ya, tetangga abi teh. Kami toha ngalawan. Salah kita bodeng. Ya kami batur meser kipas. Manehna nu muter gitu. Batur meser kulkas, manehna nu tiriseun Pak Deddy. Ya di sana ku ya kabarak tantara Pak Deddy. Sudah jadi baca. Batur meser kolor manehna riweuh dengan isi kolor. Goblok. Di sana kan Pak Deddy, di sana kan itu. Pak Deddy dijemput ya. Saya ngomong, pada ngotot bela Deddy Mulyadi ini, memang Deddy Mulyadi sudah berhasil memimpin Jawa Barat. Ya kan baru. Ya kerja aja belum, maksudnya indikator penilaian gubernur dan bupati berhasil itu indeks pembangunan manusia. Itu nanti 5 tahun baru kita nilai. Yang berhasil itu dia berhasil membangun konten YouTube dan konten medsosnya. Saya akui berhasil. Untuk gubernur ini KDM nih. Iya, dia berhasil membangun konten medsos dan konten YouTube-nya. Saya akui berhasil. Tapi kalau memimpin Jawa Barat, ya belum berhasil, baru jabat kan begitu. Jalan aja masih bolong. Logikanya begitu kan? Kementerian apa di era Prabowo sekarang yang nampak tidak melakukan apa-apa? Kementerian Pendidikan. Nah, Kementerian Pendidikan itu seakan hilang lenyap di telan bumi. Bahkan menterinya pun di Google pun itu tidak terlalu dikenal. Saya pikir inilah yang membuat bahkan Kementerian Pendidikan itu kalah pamor dibandingkan dengan seorang gubernur Jawa Barat yang gagasan pendidikannya itu jelas lebih kelihatan, lebih signifikan gitu. Karena masalah kebijakan dari KDM itu, masalah pendidikan itu bukan terkait dengan sistemnya, bukan terkait pada teknisnya, tetapi terkait dengan idenya. Nah, ide inilah yang tidak terlihat. Saya ingin menggarisbawahi satu hal, Baraya, dan semoga kalau ada kesempatan Pak Menteri nonton video ini. Jadi begini, Pak, pendidikan kita itu masalahnya bukan ada dalam sistem, bukan ada dalam kurikulum, sama sekali bukan. Tapi ada pada pelaksanaan, penerapan dari kurikulum atau dari ide tempat kurikulum itu berada gitu. Misalkan beginilah.
Kalau misalkan kita fokusnya pada kurikulum, itu kurikulum kita tuh ganti berkali-kali. Dari tahun 2004 sampai sekarang, Baraya silakan hitung kurikulum ganti berapa kali. Tapi lihat hasilnya apa? Gak ada, kosong, selain menghabiskan anggaran. Deddy Mulyadi, jadi kami ikut perintahmu. Setiap berangkat sekolah kami selalu jalan kaki. Ini jalan satu-satunya yang kami punya. Sudah 15 tahun tidak dibantu oleh pemerintah. Pak Deddy, bukankah ini negeri merdeka? Bantulah kami untuk mendapatkan indahnya kemerdekaan. Pak Deddy, kami adalah rakyatmu. Di saat pemimpin lain tidak mampu mendengar suara kami masih punya Pak Deddy, Bapak Aing. Bapak Aing! Anak-anak negara kan Pak. Ya tapi kan negara juga harus punya duit. Negara juga harus ada duit untuk bayarnya. Karena ketentuannya nggak ada. Kan kalau negara kan memek kita anak rakyat. Nah begini, saya banyak bebasin lahan baik milik pengairan. Tujuannya untuk mencegah agar tidak terjadi banjir. Baik Pak. Tetap aja harus keluarin duit puluhan miliar. Padahal mah yang kebanjiran mereka yang ngeluarin. Dan saya nyari duitnya nggak bisa di APBD karena APBD-nya sudah jalan, harus nyari duit bantuan pihak lain. Baik. Makanya para pejabatnya jarang yang berani melakukan itu karena beresiko, sudah dimarahin sama warganya, harus nyari duit, harus diperiksa kadang-kadang. Makanya Indonesia kalau nggak pejabatnya nekat nggak akan maju. Betul nggak Pak? Kalau pemimpinnya enggi-enggi terus sama rakyatnya nggak akan maju. Gitu Pak. Makanya harus berani. Rakyat itu nggak selamanya benar, ada juga Red. Ini juga salah itu Bapak. Benar. Pejabat itu nggak selamanya salah, ada benernya juga. Gitu ya. Baik, jadi sebenarnya di Indonesia ini hal yang harus berubah bukan hanya pejabatnya, rakyatnya juga harus berubah. Ya kan? Buang sampah saja belum bisa. Ya kan? Benar. Ya kan, buang sampah saja belum bisa, babat rumput aja belum bisa. Rakyat kita ini harus masih disuruh-suruh. Jadi kayak anak-anak. Saya tadi pagi-pagi sudah menyampaikan dan Kepala Dinas Pendidikan akan sampai ke sekolah. Proses perpisahan yang dilakukan anak-anak SD maupun SMP yang ada di Kota Makassar ini cukup dilakukan di sekolahnya saja. Ditutup dengan upacara kalau bisa lebih baik. Selesai di mana sudah upacara, oke, kita salam-salaman, selesai. Yang kedua, jangan lagi ada kegiatan-kegiatan yang memberatkan orang tua ataupun siswa itu sendiri. Apalagi sok-sok juga karena mau kok wisuda baru kok tamat SD. Cak waing. Nah, baca nih. Teu kudu loba dulur, lobakeun mah duit. Lobakeun mah duit, geus loba duit mah KBOG ngaku dulur. Bener, Pak, saya boleh lurusin dulu yang itu, karena saya ngalamin betul tiap hari, Pak. Saya termasuk yang nutup galian-galian itu sendiri loh, Pak, di kawasan perhutani. Sendiri loh, saya jam 12 malam. Jadi saya tuh ngerti kan saya eksekusi. Jadi gini, Pak. Saya dari dulu udah ngomong, Kementerian Lingkungan Hidup duduk bareng sama PUPR. Hitung berapa kebutuhan proyek nasional ini tanah. Perhutani nyiapin berapa. Dari perhutani nyiapin berapa itu ada pajak loh, Pak. Dan kemudian tanah penggantinya berapa nilainya. Kasih tugas sama tol itu nanti nanamin pohonnya. Apa yang terjadi hari ini? Pencurian tanah terjadi di mana-mana. Pajaknya tidak masuk ke daerah. Lingkungan rusak. Tanah-tanah hancur. Yang untung adalah para pencuri itu. Dan itu terjadi, Pak. Saya tiap hari berhadapan dengan mereka. Itu yang saya maksud berubah 6 bulan yang lalu saya ngomong di sini sama Bu Menteri. Bu Menteri duduk bareng sama PUPR, kita dukung proyek nasional. Tapi legal. Sekarang para pelaksananya bingung, Pak, karena BPK harus audit. Di audit BPK itu mereka tidak boleh beli tanah ilegal. Tapi faktanya tanahnya ilegal semua. Dan itu harus muncul, bayar pajaknya berapa. Itu yang saya tutup dengan Dirjen Gakum kan untuk tol juga. Itu tanahnya tanah negara, kemudian dikelola oleh orang, menghasilkan uang ratusan juta miliaran rupiah, dinikmati oleh beberapa orang.
Bagaimana ini masuk ke negara? Bikin program, panggil perhutani, dirjennya kumpul, ngomong dengan PUPR, hitung kebutuhan tanah berapa, ngambilnya dari mana, kompensasinya adalah membuat reboisasi dibiayai oleh dana itu. Negara untung, pembangunan berjalan. Ini dibiarkan oleh Bapak. Nah ini harus saya interupsi, karena kalau lama-lama nanti saya nggak ngambek lagi, lupa lagi saya. Nah itu, ini Pak, makanya caranya harus taktis. Masa saya lebih ngerti dari Bapak sih? Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Ini yang sedang kami lakukan Pak, dengan PUPR, dengan ESDM Pak, dan juga dari perhutani dan dari universitas Bapak. Ini sedang kami lakukan. Nanti ke depan hasilnya akan kami sampaikan ke Bapak. Ya. Pak, ini bukan yang dilakukan Pak. Kebutuhannya mendesak sekarang kok Pak. Ya. Ini perlu taktis. Tinggal kumpul sehari beres jalan loh Pak. Ya. Ini udah 6 bulan Pak. Ini keburu Pak. Habis Pak. Bapak kontak dengan saya diajak keliling Pak. Saya mau tahu satu-satu titiknya. Saya yang mengoperasi Pak sendiri Pak tanpa bantuan siapapun karena saya sayang sama kehutanan. Orang perhutaninya takut Pak, takut sama preman, takut ada backup ini, backup sana, ada yang jagain bersenjata, gitu loh. Nah ini harus taktis, nggak bisa lagi akademis, nggak bisa lagi kajian. Ayo kumpul hitung, ini tanahnya geser, kumpul hitung tanahnya geser. Jadi saya minta tolong Kang Deddy Mulyadi ya. Saya nggak punya sentimen pribadi sama Deddy Mulyadi. Walaupun dia punya masa lalu catatan hitam dengan umat Islam di Purwakarta saat itu, ya selama itu nggak diulangi, saudara, apa yang baik kita katakan baik, apa yang buruk kita katakan buruk, saudara. Tapi kalau udah nyenggol-nyenggol soal hukum syariat seperti ini, saudara, mau membuat kebijakan yang bertentangan dengan syariat, kewajiban kita untuk mengingatkan, tolong jangan, mumpung belum jadi nih, jangan dilanjutkan, karena kalau dilanjutkan, jangan salahkan nanti kalau Anda berhadapan. Akhirnya bansos negara jatuhnya ke dia juga. Ini kan urusan teknis. Ya ente pejabat digaji buat urusan teknis. Cari dong solusi lain, saudara. Kan bisa dicari bagaimana caranya ada pemerataan bansos. Oh kalau satu keluarga anaknya kebanyakan, ya udah dia dapat jatah bansos tetap segitu. Nggak perlu dengan sesuai dengan jumlah anaknya. Tapi kalau keluarga emang mampu, ya udah. Daripada dikasih ke koruptor, mendingan dikasih ke orang miskin, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Masya Allah. Dan saudara, dan saya tegaskan, urusan bansos ini kalau kita bicara maqasidus syariah, esensi daripada bersyariat, saya sudah sering jelaskan, ada namanya hifdzuddin, menjaga agama, ini urutannya. Kedua hifdzul nafs, menjaga jiwa. Yang ketiga hifdzul akal, menjaga akal. Yang keempat hifdzul nasl, menjaga kelestarian keturunan. Yang kelima hifdzul mal, menjaga harta. Urusan pemandulan ini bertentangan dengan prinsip syariat hifdzun nasl, menjaga kelestarian keturunan. Dan urusan bansos berkaitan dengan hifdzul mal. Kalau kita lihat udah pasti bisa dipastikan karena dia nggak punya anak lagi setelah itu, saudara. Sedangkan yang namanya bansos, urusan teknis pembagian bansos, andai kata anaknya banyak, dia madharatnya sifatnya masih madrunah atau bahkan mahumah, belum ada kepastian, pasti madharat, saudara. Kalau ini udah pasti madharat. Dan andai kata pun sama-sama ada madharat yang pasti, yang namanya hifdzun nasl muqaddam ala hifdzul mal. Menjaga kelestarian itu lebih didahulukan daripada menjaga harta. Itu secara pandangan maqasidus syariah. Silahkan Anda cek, saya punya duit untuk bisa pergi ke Singapura, saya punya duit untuk pergi ke Inggris, saya bisa punya duit ke Amerika piknik, saya punya dan mampu untuk itu. Selama jadi anggota DPR saya menolak bepergian ke luar negeri. Alasannya untuk apa? Saya harus naik pesawat menghabiskan waktu 22 jam. Saya harus turun nanti berinteraksi dengan orang. Saya harus buang duit dari Indonesia yang dihasil dari pajak, dari daerah, dari migas segala macam. Saya buang ke luar negeri. Saya tidak mau jadi pengkhianat bangsa ini.
saya lebih baik waktu 22 jam itu saya habiskan waktu untuk berkeliling, bertemu dengan siapa? Yang masuk kerja harus nyogok ke lingkungannya. Bertemu dengan siapa? Orang Subang kawin sama orang Wonosobo, tertidur di pinggir jalan di Karawang, tidak punya rumah dan tidak punya tempat. Bertemu dengan siapa? Nenek tua rumahnya mau roboh. Bertemu dengan siapa? Anak yang putus sekolah. Bertemu dengan siapa? Bertemu dengan siapa? Sehari minimal ada 4 orang yang saya bertemu dan saya bisa membantunya. Kalau saya pergi menghabiskan waktu berhari-hari, maka banyak lebih dari 30 orang kehilangan masa depannya karena tidak bertemu. Pak Dedi gitu. Ayo nama ibu-ibu teh. Alhamdulillah. Ente nganterkan budak sekolah. Oh, jadi konsep nata ibu-ibu teh ngakutan kesik. Ngakutan kesik tuh Pak Dedi itu. Beralih profesi. Gur tuh. Kabarin ngakutan pasir. Pak Dedi, ayo nama ibu-ibu teh ente nganterkan ke sekolah budak, bari ngomongkeun guru, bari ngagibah henteu tah ngakutan kesik Pak Dedi. Ngakutan kesik kerja bakti nama jang masjid. Aya nu nyumbang. Tuh, Pak Dedi tuh. Tah, ieu tah ieu. Tuh, Pak Dedi haokan atuh. Bu RT, Pak Dedi haokan atuh. Pak Dedi. Teu ka sekolah namanya. Teu ngagibah di sekolah nganterin budak. Ibu aya nama. Aya nama naon? Aya nama nuju bakti di musola Oh. teh. Nuju ngakutan. Terus atuh? Ngakutan kesik. Pak Dedi ayo Pak Dedi. Beri pada nyumbang Pak Dedi. Nyumbang mangga. Kanggo Masjid Al Hijrah. Godae, tanya Pak RT nata. Aya dana Pak RT. Kurang dana tuh. Kurang kepada ini disumbang. Kurang loba. Tuh. Ya masjid na ye. Masjid na ye. Masih coreun. Nyantai namanya nyantai. Tuh. Rajin pada di ibu-ibu di rumah. RT 32 RW 004 Desa Nagraksari, Kecamatan Jampang Kulon.